ketemu lagi. Wah, kangen juga ya seminggu. Seminggu. Wih, keren banget Jeng Waduh, abis dari Manong nih. Bukan dari Manong, justru mau ke Manong. Wih, ngeri. Boleh pinjam dong? Boleh, banyak. Udah lama keluar-keluar, jadi dipakai aja. Enggak, memang mau jalan sih sebenarnya sih. Oh gitu? Ya, kabar baik. Sabar. Gimana, sehat semuanya? Sehat. Asik. Jang gimana kemarin sampai akhir bulan? Oke. Puji Tuhan, ternyata ya mengandalkan Tuhan itu keren banget. Ada aja berkat yang Tuhan kirim, walaupun ya kemarin itu ya pas-pasan juga sih Jeng An. Iya, cukup lah sampai sekarang dan ya keren banget lah, pokoknya lebih mengandalkan Tuhan lagi. Amin. Tapi mau ngomongnya ya nih? Jujur aja, ya selalu larinya masalah jadinya gitu ya. Tahu gak nih? Kenapa lo? Tadi malam juga ada juga ya beberapa teman-teman juga ternyata ya seperti yang lagi aku alamin juga gitu ya. Saat ini kan memang situasi kan masih corona nggak? Ya masih lah. Makin rame malah. Ada peraturan baru lagi tuh. Iya, diperpanjang. Diperpanjang ya. PSBB diperpanjang, tahu nggak? Padahal kemarin tuh udah sedikit rasa-rasa yang namanya, tiba-tiba begini lagi. Tahu nggak sekarang nih lagi apa coba? Kenapa? Lagi sindrom panik, ya. Jujur aja nih, melayani juga tadi malam, kemarin juga, lusa lalu juga. Kenapa ya sekarang ini ketika kita pilek sedikit nih ya, itu langsung tuh masuk image-nya tuh ya corona. Nah, itu kita layanin ya, sampai tadi malam aja ada ya. Kalau pagi sampai sore itu nggak kenapa-napa dia, tapi kalau udah malam itu ada rasa kayak kecekek gitu, kayak ada perasaan sesek ya, sehingga ketakutan. Yang timbul apa? Corona. Gue dari mana tadi? Emang corona kali? Enggak. Nggak usah begitu deh. Nih aku sendiri nih ya. Contoh ya, pilek sedikit itu langsung minum obat gitu. Tapi langsung ada tuh terbesit gini. Kamu tuh dari mana? Ya, corona. 14 hari ke depan ya gitu. Itu jujur aja lah, saat ini lagi mencekam gitu ya. Bisa mencekam, bisa bikin panik seperti itu. Makanya ya udahlah, pikir habis ini mau keluar sedikit lah. Mau cari tempat yang ini, makanya aku pakai kacamata supaya maksudnya sinar matahari aku nggak silau gitu maksudnya. Lu gimana sih Jeng Katanya lu takut corona, malah jalan keluar, gimana sih lu? Justru kan aku udah jaga nih semuanya ya. Tetapi begitu pilek, begitu batuk sedikit aja itu langsung kenapa selalu menyerang pikiran langsung corona gitu seperti itu ya. Maka aku pikir udahlah, aku pingin cari bukan jalan-jalan ke mall, cari tempat yang teriknya minta ampun deh. Itu makanya. Entar dulu. Emang kenapa kalau berpikir itu corona? Kan emang benar sekarang lagi corona. Jalannya begitu ada ya nggak apa-apa dong. Gimana sih lo? Maksudnya nggak ngerti gue. Tersiksa loh. Sekarang coba pikir Jeng An. Ya, kalau misalnya batuk nih, coba Jeng An batuk. Bukan kali batuknya deh. Gua nggak batuk suruh batuk. Ya, kita batuk. Bukan kita nggak lihat dari pandang orang, tapi kita sendiri nih, contohnya nih, langsung berpikir, aduh, kita harus cepat vitamin, harus gini, aduh, jangan corona nih, corona. Kita bisa didakwa kayak begitu loh dengan pikiran. Ya, tapi memang berapa kali sudah ampuh sih, bukan berarti corona, jadi pikiran kita doang gitu loh. Ya, kayak dong, gua juga begitu, emang kenapa? Gua juga gitu. Kalau emang gue misalnya agak nggak enak badan, mau pilek-pilek, ya gue berprasangka gue corona gitu. Gue jangan sampai kena corona. Emang kenapa kalau gue begitu? Nah itu kan bikin kita ketakutan tinggi. Jeng ini bagaimana sih Jeng ini bukannya malah bikin jadi aku parno nih. Kalian ini ngapain sih?
dari tadi berdua takut ini, yang satu bilang nggak apa-apa, yang satu bilang takut. Apaan sih? Emang bener kan kalau misalnya batuk nih, terus agak gimana, siapa tahu dia memang jorok nggak cuci tangan, ya nggak, lu nggak pakai masker. Terus kenapa memang batuk? Gue juga hati-hati kalau lu batuk, gue nggak mau ketemu lu aja, Er. Dengar ini nggak bicara batuk deh. Apa Ya. dong? Buang-buang air kemarin contohnya nih hanya gara-gara salah makan sambal kebanyakan. Itu kenapa jadi pikirannya corona. Padahal kan dulu nggak begitu. Sekarang semuanya dihubungkan dengan corona. Ternyata bukan aku aja. Aku ngelayanin berapa orang, sudah hampir nih orang yang ketujuh. Benar, tadi malam tuh orang yang ketujuh. Ternyata mereka punya ketakutan tinggi juga apa corona. Ternyata apa perlu kalau begitu langsung swab, langsung ini? Kan konyol kalau ternyata enggak. Sama juga memang harus hati-hati, Jeng Er. Sekarang kan memang udah tinggi banget. memang justru kan kita tahu dong, kita yang hati-hati. Kita kemana-mana hati-hati kok. Nggak keluar rumah padahal cuma dalam rumah. Tapi kenapa begitu batuk langsung pikirannya corona ya? Langsung sesek dikit langsung corona. Ya terus semuanya jadi corona. Ya tapi sih puji Tuhan sih aku bisa lewatin selalu masa tuh. Buktinya Tuhan pakai 7 orang loh. Ternyata cuma aku bilang, wih sama gue nih begitu. Kadang-kadang pikiran itu bisa datang tiba-tiba. Bye-bye, jangan sampai gue jadi yang ke-8. Kan gue juga pikirannya sama. Gue juga begitu. Gimana sih, Jeng Er? Gue jadi takut. Ya gimana ya? Emang salah pikiran gue begitu. Corona lo, corona, gerobak. Hah? Gimana sih? Gini loh, gini nih, guys, nih berdua ya. Dari tadi gue nggak kebagian ngomong Lagi dia bilang itu nggak boleh. Emang corona sih gimana? Buktinya kita bisa ketemu nggak corona. Nggak mau juga lagi. Gimana sih, nggak ngerti gue, Jeng nggak ngerti gue. Masa jadi gue salah pikiran kayak begitu tuh. Dia mah yang ini juga nggak apa-apa, emang harus hati-hati. Ya hati-hati, tapi kenapa semuanya pilek, batuk? Kan gejalanya begitu. Ya. Gimana sih, Jeng Er? Aneh deh gue. Nih, Jeng Er, kepikirannya itu sampai parno banget, atau biasa aja, atau normal, gimana nih? Apa sampai jadi ketakutan? Gimana dulu nih? Kita kan harus tahu dulu nih, Jeng An. Ini 7 orang yang aku sudah layani. 7 ya. Itu nggak main-main parnonya, ketakutannya. Jadi udah di batas normal dong. Dan itu jujur juga bisa menyerang aku. Tetapi kan nggak terbukti. Makanya aku kasih kekuatan buat mereka. Untuk mengatakan, Mbak, jangan kalau lagi pilek langsung pikirannya corona. Tapi kan itu memang gejalanya, Jeng. Itu gejalanya, Jeng. Jadi kalau orang mikir begitu nggak apa-apa dong. Waduh, akhirnya orangnya mati bukan karena corona, karena pikiran stres. Nah, gini loh Jeng An, mungkin nih menurut Jeng R itu dari 7 kasus yang dia lihat itu udah kebangetan. Jadi pola pikirnya itu bukan sekedar karena gejala, ini udah ketakutan di luar batas gitu loh Jeng An. Makanya, nah herannya lagi tuh si Jeng R yang sudah ngelayani 7 orang ini nih, dia sendiri jadi parno juga. Nah ini nih yang mau kita obatin tuh bukan yang 7, yang ini nih yang 1. Gitu loh Jeng An, nangkep gak? Bantu, ini malah lihat Jeng An malah bilang apa ya itu corona lah tuh makin takut dia Jeng An. Nah memang iya, gimana sih? Gue nggak ngerti loh. Ini kan memang pandemi. Gejalanya memang begitu. Ya nggak apa-apa lah dia berpikir itu corona, jadi lebih hati-hati. Jeng An, kalau 7 orang itu konsul sama Jeng An, yang ada stres tinggi Jeng An. Ya nggak apa-apa. Kalau gue nggak apa-apa kalau gue. Jadi ya, kita bilang nggak apa-apa kalau dia pikir itu dia corona. Padahal ya, siapa tahu bener. Udah. Tunggu. Pada denger nggak? Pada inget nggak cerita tentang Ayub? Ingat nggak?
Ayub, iya, Apa? Ya. Nah, di situ ada Apa loh hubungannya sama dibilang, corona, Jam? dengar dulu, dengar. Di Ayub 3 ayat 25 bilang gini nih. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, kalau cuma sekedar kayak Jeng An tadi bilang, aduh, aku corona ya. Cuma sebatas itu sih ya nggak masalah. Mungkin oke, check and recheck gitu. Tapi kalau kayak kasus yang dialami si Jeng R ini udah lewat batas normal, dia sudah ketakutan. Nah, aku sih saranin jangan gitu loh Jeng R. Jadi Karena ini firman Tuhan bilang loh, apa yang kita takutkan itu yang menimpa. Apa yang kita cemaskan itu langit kita. Gitu. Nah, gitu loh Jeng R. firmannya. Wow. Jadi tuh kan Jeng An, coba nih sekarang berarti Jeng An nih yang harus diinikan nih. Berarti coba kalau aku pilek berarti wah, Jeng kita nggak bisa ke rumah dia nih Jeng berarti. Karena nanti kita pas Hashim di depan rumahnya langsung dia corona, kita nggak boleh masuk. Ya bener, ya thank you firman Tuhannya. Tapi maksudnya gue begini loh, kan kalau memang gejalanya benar begitu ya nggak apa-apa orang berpikir corona dong. Gue lagi hati-hati. Lagian lu ngapain kalau udah batuk pilek, cek lu batuk nih, pilek nih, ngapain lu jalan-jalan, gue tanya. Ini di rumah. Ayo, kan gue jadi takut kenal lu. Lu OTG gimana OTG? Justru gue nggak jalan-jalan, justru kita di rumah. Kenapa di rumah udah jaga segala-galanya, begitu kita sedikit langsung kok kenapa yang ada di pikiran kita corona. Ini orang-orang yang tuju aku layanin ini, bener-bener bukan orang-orang yang seliweran. Dia jadi cuma ketakutan oleh pikiran di bawah sadarnya aja. Bayangin, dia bisa tercengkram. Dan ini aku sendiri ngalamin. Orang kemarin buang-buang air salah makan sambal aja langsung lo corona gitu. Wah, itu benar-benar kalau nggak lawan pakai kekuatan dari Tuhan itu telak benar-benar. Tapi gue mau ngomong gini, bener nggak kalau misalnya nih kita lagi ya andaikan kita ketemu nih ya Jeng ya, kita ketemu bertiga, terus lu tiba-tiba batuk, terus lu nggak agak diem gitu, nggak seperti biasanya. Gue pasti berpikir lu corona gitu. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu kita udah berpikiran negatif dong sama teman kita. Memang ya, sekarang ini zaman pandemi ini tuh kayaknya dilarang pilek, dilarang batuk, dilarang tenggorokan, dilarang sesek. Nah, jadi kita kan penuh curiga nih sama orang-orang, tapi kan nggak boleh dong. Kita itu namanya menghakimi, walaupun tanda-tandanya tuh ke arah corona. Ya terus kita masih gimana? Mesti deketin juga, ketularan. Jangan, bukan. Gimana dong? Juga. Ya kita tanya, kamu kenapa? Kan kita temen nih. Masa iya pas kita ketemu nih, kita lagi mau mampir ke cafe Jelly Potter. Terus tiba-tiba pas lu lagi bikinin, gua haci. Masa lu langsung bilang, Jeng, lu corona ya? Pulang. Kan enggak juga dong. Iya sih. Cuman pikirannya kalau udah kayak begitu lu punya gejala kan, gue takut OTG. Nah itu dia, berarti lu termasuk yang dalam kecemasan. Lu berpikiran, wah jangan-jangan nih corona nih. Walaupun kita tahu itu. Bedanya apa? Cemas sama waspada. Ayo. Ya beda dong. Kalau cemas itu udah sampai mencurigai, kalau waspada itu ya kita jaga jarak gitu. Makanya jadinya ya itu tadi parno, pikirannya jadi parno gitu. Buat kita sendiri ya, ini nggak memikirkan orang lain karena kan kita memang tidak bertemu dengan orang yang Hashim yang batuk begitu ya. Nggak usah begitu deh, pergi nih ke Alfamart ya. Sampai di rumah bisa tuh, malah nggak ada apa-apa nih. Tadi megang apa ya? Terus gimana ya? Nah, langsung, jangan-jangan di antara pengunjung itu ada, langsung untuk pikirannya langsung dimasukin dengan hal yang gimana? Corona. Wah, langsung cepet-cepet. Pokoknya, jadi bener-bener beda banget gaya hidup dulu sama sekarang. Dulu orang mau batuk-batuk depan kita nggak ada rasa bagaimana. Nah, kalau aku pikir sih,
kalau pengertian pemikiran-pemikiran gitu wajar. Maksudnya kalau aku pun pernah gitu ya. Jadi waktu itu ada pelayanan gitu, pergi pelayanan. Nah, terus pas pulangnya tuh aku naik Grab mobil. Nah, pas sudah sampai di tempat pelayanan itu aku ngerasa kok kayak flu gitu kan. Ada juga pikiran, aduh ada apa ya tadi di mobilnya ya? Ada apa ya gitu kan. Ada, tapi cuma sebatas gitu doang. Maksudnya lakukan protokol yang sudah ditetapkan gitu, cuci tangan, terus sampai rumah langsung bersih-bersih apa segala macem. Ya udah lewat gitu, nggak sampai, waduh, aku corona nih nanti nih. Terus ada orang gitu yang batuk-batuk, ya jujur aku sendiri nggak pernah sampai berpikiran, jangan-jangan dia corona nih. Ya, enggak, karena aku pun pernah ngalami gitu. Terus setiap Sabtu nih sekarang nih, aku tuh ada nemenin orang tua untuk ke satu tempat gitu kan. Biasa kalau udah turun dari mobil tuh rasa udah kayak kok kayak flu ya gitu. Ada pikiran itu, aduh kenapa ya? Tapi pas sudah masuk mobil hilang tuh flu-nya, maksudnya ya gitu, mungkin sugesti kita dengan kondisi keadaan yang ada kita tersugesti gitu loh. Tapi aku pikir kalau kita sampai ke batas mencurigai, ya aku pikir itu nggak baik juga gitu loh, Jeng An. Setuju nggak? Setuju sih. Tapi maksudnya yang terjadi tadi ya otomatis aja ada di kepala kita, ini si Jeng R kemana? Iya nih, Jeng R kemana ya? Kayaknya sebelah sama gue jangan-jangan tuh. Ya otomatis aja Jeng, kalau misalnya kita ya ini kan memang kita saat ini kan hidup berdampingan dengan virus. Otomatis di kepala gue begitu gitu loh. Ya ada satu ya dibilang khawatir mungkin, waspada juga gitu. Tapi ya gue thank you banget diingetin dengan firman Tuhan tadi gitu ya. Kalau apa yang kita pikirkan bisa terjadi gitu kan. Cuman memang karena udah tiap hari begini gitu ya di surat kabar sosial media, terus semua WhatsApp grup kan yang dibahasnya kan tentang corona gitu kan. Akhirnya kita jadi dibilang parno juga iya kali ya. Agak sedikit ada orang yang memang radang tenggorokan misalnya. Kita udah worry banget gitu, udah ya tadi menurut gua gini, kalau si Jeng R bilang kan bentar-bentar corona. Ya menurut gue itu wajar gitu loh, nggak apa-apa. Karena memang kita berdampingan dengan kondisi itu gitu, dengan virus itu gitu loh. Jadi ya nggak masalah sih kalau menurut gue. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak tahu nih si Jeng udah jangan-jangan udah jalan dia nih. Iya nih, ngambek kali dia sama lu. Hah? Waduh, dia ngambek kali sama lu. Enggak, tadi kan dia bilang memang dia mau jalan toh. Sudah pakai kacamata. Gak apa-apa lah. Barangkali dia lagi ada waktunya kali, Say. Jadi gimana nih yang dibahas tadi? Menurut lo? Iya, maksud Tuhan tadi gimana? Ya, maksud aku tuh yang berpikiran kayak tadi Jeng An alami itu wajar-wajar, sah gitu ya. Tapi kalau sampai ke titik, wah jangan-jangan dia corona nih, jangan-jangan ini nih, nah itu sih aku pikir nggak baik juga gitu kan. Apalagi, maksudnya ya tetap kita waspada. Beda banget lah Jeng An, waspada dengan kecemasan itu beda banget gitu. Kan kalau kecemasan itu udah konotasinya negatif gitu kan. Negatif, benar. Kita udah curiga nih sama orang gitu kan. Nah, langkahnya apa ya? Tadi itu jaga jarak, terus lakukan protokol dengan baik kayak begitu. Ya aku sendiri pun masih manusia lah ya, dicubit sakit gitu kan. Ada orang yang tiba-tiba haci, batuk segala macem ada gitu. Tapi pemikiran, jangan-jangan dia corona nih. Enggak sih, aku belum pernah ngalami kayak yang begitu. Itu sih Jeng An. Kalau misalnya cara ngatasin kayak kita parno gitu gimana tadi sesuai kalau dengan firman Tuhan tadi ya? Kalau menurut itu dia. Kalau kita ingat cerita Ayub ya, apa yang dia takutkan itu yang terjadi, yang menimpa dia. Tadi dibilang apa yang dia cemaskan itu yang mendatangi. Nah, sama lah ya kalau kita dalam otak kita, aduh jangan-jangan corona. Dan terkonsep gitu. Jadi kan memang itu realita ya, yang sugesti itu bisa kejadian gitu.
mitos apa fakta? Hmm. Sugesti itu mitos apa fakta? Nah, tergantung Hmm. kita menghidupinya, sugesti itu benar apa enggak gitu. Bisa jangan-jangan bisa kejadian kalau di otak kita, aduh iya, tadi kan aku pegangan ya, tadi kan aku bersalaman ya, tadi kan aku berpelukan. Tapi kan kita punya hikmat juga, kita kan nggak mungkin zaman sekarang mana ada tuh cipika-cipiki. Zaman Betul. sekarang nggak ada kan Betul. salaman-salaman jabat tangan, nggak ada gitu. Jadi Gue kita jadi yang benar. Setuju gue. yang udah tahu batasan-batasannya, ya aku sih pasti dan dengan yakin sih ya Tuhan proteksi kita sih. Amin. Ini gue jadi ingat loh, bentar loh firman Tuhan yang tadi lo bilang tuh Jeng. Gue jadi ingat loh, sekitar sebulan lalu kan yang namanya gue lagi usaha gitu kan nggak tahu orang itu datang dengan virus atau enggak kan. Betul. Nah dia datang nih ke gue punya kafe nih ceritanya. Nah terus dia kayak praktekin bikin jelly porter lah gitu ya. Nah setelah itu agak sedikit lama lah, dia ada sekitar 30 menit lah lebih. Nah setelah itu dia pergi nih pulang. Nggak lama, seminggu kemudian temen gue tuh kan pada saat dia datang gue foto dong, gue foto kasih ke grup. Nggak lama, seminggu kemudian gue ditelepon sama temen gue, dia bilang, "Anti lu kemarin ketemu sama temen yang si T itu kan, T itu gue sebut namanya lah ya." "Iya," gue bilang gitu. "Lu sekarang sehat nggak?" Dia bilang gitu. Gue kaget kan, kenapa? Lu ternyata dia sekarang corona loh, dia bilang dirawat. Aduh, jujur nih di kepala gue tadi ya, ya ampun, mati gue kalau. Karena kan gue berdampingan dengan dia deket. Itu jarak waktunya berapa lama? Nggak nyampe seminggu. Nggak nyampe seminggu. Jadi pada saat itu dia langsung bilang, "Anti kalau bisa lu karantina sendiri gitu, 14 hari." Nah selama dari seminggu sampai ke 14 hari jujur gue parno. Jadi yang gue minum tau nggak itu Redoxon gitu. Gue bersyukur banget. Jadi yang di kepala gue tadi, yang di firman Tuhan Ayub tadi ya. Iya. Gue nggak mau pikir, gue bilang gue enggak. Karena gue cukup lama ngomong sama dia, cukup nggak pakai masker lagi, dia ngomong sama gue pakai masker karena kan gue dagang ya. Dia nggak pakai masker. Terus dia kan megang-megang kita punya gelas gitu. Gue bener ngalamin yang firman Tuhan tadi. Iya, benar. Jadi gue nggak mau pikirin, gue nggak kena gitu ya. Dan 1 minggu itu gue dipantau tuh sama, kemungkinan dia orang pegawai negeri kan, jadi dipantau kan orang-orang yang pernah ketemu sama dia gitu, sama gitu. Nah, gue bilang enggak, dalam nama Yesus gue enggak. Puji Tuhan. Ya gue jadi ingat tuh firman Tuhan. Iya, betul. Iya. Keren. Jadi aku juga punya kesaksian juga, Jeng An. Jadi waktu itu awal pandemi itu tuh ada temen anaknya tuh meninggal. Aduh. Jadi anaknya meninggal ya ada asumsi ke arah itu karena tanda-tandanya begitu. Cuma namanya ini temen sahabat deket, masa iya sih berduka kita nggak dateng ya kan? Jadi waktu itu kita udah diinfo lah, nggak usah lah dateng gitu kan. Tapi kalau misalnya dia corona, pasti kan pemakamannya kan secara corona kan. Nah ini kan enggak, jadi ada di rumah gitu kan, berarti kan enggak. Tapi bener, waktu pulang dari rumah duka, ada parno juga. Karena waktu itu pas aku pulang itu agak kayak kan, tapi memang itu sugesti banget gitu. Betul, benar. Kok dadanya sesek ya? Kok nggak enak ya? Beneran. Jadi tuh pas nyampe rumah, mandi, keramas, semuanya minum air hangat. Kan waktu itu katanya air hangat bisa tuh mati kuman tuh. Wah udah. Jadi 14 hari itu, jadi aku memang bener-bener karantina mandiri, walaupun nggak infoin ke orang gitu kan. Tuh Jeng R udah dongol tuh, ngambek ya? Jangan ngambek dong. Kabur-kaburan aja nih si Jeng R, kenapa? Dia connecting tuh. Aduh. Nah, jadi udah ketakutan kan, 14 hari itu bener-bener aku nggak keluar. Jadi aku mulai catat nih reaksi-reaksi, ternyata sama banget loh. Sama loh yang kemarin. Bener-bener. Jadi udah ngalami sendiri ketakutan yang kayak Jeng R alami itu. Betul, benar. Pas udah habis sesek, waduh,
Lu kenapa Jeng Kenapa ngambek? sih ngambek sama gua ya? Bukan, gua kepencet. Nah, Kirain lo pergi. Kirain udah Kirain lu pergi. ngambek. Udah nggak Pergi. apa-apa. Udah nggak Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nih lagi cerita nih Jeng Jadi Ini kita mau finishing supaya lu jangan terlambat. Gua kasih 5 menit lagi ya. nah, Jadi jadi dia mau pergi dia katanya tadi situ Jeng Iya. F. Gimana Jeng gimana, Jeng? jadi gua jadi pikir juga deh, kayaknya enggak. dengerin Jeng jadi ini kita lagi cerita nih, maksudnya tahu banget rasanya gimana yang lu lagi alami sekarang Ya, ini, benar. ketakutan, terus sugesti gitu kan. Benar. Jadi selama 14 hari itu bener-bener aku kayak ngecek sendiri gitu. Pilek nggak ya? Sampai selalu tarik-tarik gitu kan. Terus ngelihat suami juga, jangan sampai dia juga ini kan, aku lihat, oh dia nggak kenapa-napa gitu. Jadi selama 14 hari itu bener-bener aku di rumah, nggak keluar sama sekali, Sama bener-bener lo. proteksi diri, gitu. Oh, Tapi ya, pernah mengalami kecemasan kayak gitu, Tapi karena memang karena berinteraksi dengan yang diasumsikan tuh ada tanda-tanda itu, Jeng Kalau Jeng kan cuma via komunikasi kan, maksudnya nggak langsung dengan orang yang dikasih tahu itu ada gejala itu gitu. ini tadi kan sempat terputus nih. Maksudnya begini, kenapa itu orang yang tadi aku layanin tuh aku kasih kekuatan deh, tapi buat diri sendiri nih ya, itu tadi begitu kita batuk, pilek, padahal kita tahu nih kita nggak kemana-mana, kenapa itu pikirannya corona. Coba tadi kan putus nih, sekarang jangan terima gak sih kalau memang itu langsung kita pikir corona, bagus gak sih kita punya pemikiran begitu? Kalau gue sih tadi karena belum dengar firman Tuhan tadi yang dari Jeng ya, karena gue pikir begini, virus itu kan bukan karena kita keluar dari rumah, karena memang kita tiap hari baca di sosial media, kita juga ngedengar mungkin telepon teman kita kena, saudara kita kena, terus belum lagi dari pemberitaan dari sumber yang resmi bahwa makin meningkat tiap hari gitu kan jumlah yang kena. Jadi mau nggak mau secara otomatis itu masuk juga ke pikiran kita gitu. Ya makanya bersyukur gue diingetin lagi tadi waktu gue pikir lu ngambek lu pergi gitu kan. Jadi kita ngobrol. Jadi gue juga pernah ketemu gitu Jeng, ya kan. Tapi dengan firman Tuhan tadi, gue jadi lebih diingetin bahwa kalau gue nggak pikir ke fokus ke situ ya nggak terjadi gitu dan bisa mengontrol diri dengan apa yang tadi si Jeng bilang gitu bahwa jangan terlampau dipikirin ke sana. Kalau kita sudah jaga apa yang harus dijaga, misalnya ya sangat menguatkan banget gitu. Karena gue pernah ngalamin, ternyata si Jeng juga pernah ngalamin ya. Pernah ngalamin ketemu sama orang yang benar-benar corona. Kalau gue corona banget dianya. Dan gue nggak tahu gitu, gue nggak tahu dia udah corona. Nah setelah seminggu kemudian baru dikasih tahu dia corona. Nah kan dilacak tuh siapa yang kena ketemu. Ya, termasuk gue. Ya gue sama seperti si Jeng gitu. Gue catat gue sampai minum CDR gue beli sampai 7 hari ke depan gue minum tiap hari gitu. Minum air hangat ya kan, yang panas-panas. Benar. Terus apa tadi tuh air garam gue minum. Pokoknya gue jadi seperti itu. Artinya itu satu yang biasa tapi ya kita dikuatkan lah hari dengan firman Tuhan gitu. Oh, jadi Jeng pernah ketemu orang yang seminggu kemudian divonis itu? Iya, pernah. Nah, pernah dan itu benar-benar bikin kita tuh jadi gimana gitu. Panik, pasti. Iya, benar-benar. Kalau itu biasa. Kita berpikir corona begitu. Tapi kalau kita misalnya aman-aman, kita dipikirkan corona terus kan seperti tadi firman Tuhan tadi bilang, apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi loh. Iya, benar. Jangan sampai deh. Thank you deh Jeng Iya. Jadi inget lagi. Ya itu perlunya kita ketemu ya. Bener, betul banget. Jadi memang ketemuan kita ini tuh bukan asal ngobrol. Jadi memang kita bahas tuh yang memang apa yang benar-benar realita yang terjadi. Jadi benar. Kayak bulan kemarin kan kalian nguatin aku tentang menguasai diri gitu ya. Nah, hari ini kan kita tuh belajar sama-sama tuh bagaimana menguasai pikiran kita gitu. Setuju. Jadi apa yang kita pikirkan soal sugesti, ya kan? Itu sah-sah saja, tapi jangan sampai ke
kecemasan atau parno yang berlebihan. Terus satu lagi nih, nggak boleh curigaan sama orang, oke? Jahat itu. Siap, diingat. Oke lah. ya. Mantap. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, cepet banget ya, 30 menit. Aduh, oke lah. Iya. Marah ya, tapi Ya. karena terjadi kesalahan teknis. Apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Apa-apa. Yang penting bukan karena ngambek ya, Jeng An ya. Kirain tadi kita pikir Ngambek. Makasih ya, Ya Jenda udah. ya. Terima kasih. Thank you. Ya. Ketemu lagi ya. Yeay, Ah. bye-bye. God Selamat bless. berkati. Selamat berkati.